lagi. Memang brengsek nih BUMN kita nih. Tapi orang ingat Indonesia ni, currency rendah, negara susah. Etanol wajib di 2026. Apakah kalian siap? Dan kekhawatiran yang terjadi, tangki bensin bisa berkarat. Padahal pabrikan sudah riset habis-habisan soal ini. Ternyata masalah sebenarnya bukan di tangkinya, tapi di bahan bakar. SPBU Vivo dikabarkan menyusul Shell dan BP untuk membatalkan pembelian 40.000 barel BBM dari Pertamina. Karena diketahui bahwa BBM yang bakal dibeli tersebut mengandung etanol nih teman-teman. Harga bahan bakar minyak di Malaysia resmi turun mulai hari ini. BBM RON 95 dibanderol Rp7.881 per liter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang sudah bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Apa benar Mas, etanol itu akan dicampur dengan Pertamina yang ada dekat Indonesia dan nge-share berkali-kali kepada Mas Farhan. Padahal Mas Farhan kemarin itu sudah nge-reaction video tersebut para sahabat. Dan ternyata para sahabat, memang katanya akan berlaku di tahun 2026. Sekarang masih bulan 10. Sudah beredar banyak video bahwasanya etanol itu sudah digunakan, bahkan banyak muto yang pergi ke bengkel ataupun pergi ke mekanik untuk diperbaiki, dan mekaniknya pun pusing para sahabat. Ada apalah dengan Pertamina ini? Satu jenis barang yang sama tapi malah dicampur seperti halnya dengan etanol ini, kayak semacam air para sahabat. Itu fermentasi antara antara ubi dan juga jagung dan juga lembah-lembah yang lainnya para sahabat. Dan memang tidak heran para sahabat, ada sebuah video yang memaparkan bahwa Indonesia itu kaya. Betul, ada suatu warga menggali sumur, mengebor sumur di suatu lahan. Dan setelah itu para sahabat, yang keluar bukan air, malah minyak petron. Dan di situ malah kita harus berurusan dengan negara. Negara akan mengirimkan seseorang untuk mengecek apakah betul-betul ada minyak dekat situ. Nanti itu diambil sama negara. Nanti yang paling bodoh lagi sama negara itu, dikelola dan dijual ke negara lain para sahabat. Diekspor ke negara lain. Itu yang paling bodoh. Tidak mau dikelola sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan negara-negara lain sudah sudah mensejahterakan rakyatnya. Indonesia masih sibuk untuk mencampur dengan etanol, masih sibuk dengan hal-hal yang korupsi macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Let's go. SPBU Vivo dikabarkan menyusul Shell dan BP untuk membatalkan pembelian 40.000 barel BBM dari Pertamina. Karena diketahui bahwa BBM yang bakal dibeli tersebut mengandung etanol nih teman-teman, yang tidak lolos standar kualitas kata mereka. Inilah alasan kenapa masyarakat mendesak untuk jangan pakai satu pintu, karena takutnya BBM yang dibeli dari Pertamina ya seperti ini. Ini gimana maksudnya? SPBU swasta disuruh beli satu pintu lewat Pertamina, tapi nggak sesuai dengan standar kualitas alias tidak lolos standar. Iya bener banget, jadi 100.000 barel kargo impor tahap pertama milik Pertamina itu tidak laku terjual. Vivo yang merupakan salah satu SPBU swasta di Indonesia ini batal beli best fuel dari Pertamina karena ada kandungan etanol. Dan ini tidak sesuai dengan standar kualitas mereka. Padahal Vivo berencana membeli 40.000 barel loh. Dan lo tau nggak sih, sisanya kan ada 60.000 barel. Itu juga tidak dibeli oleh Shell maupun BP. Diketahui kandungan etanolnya itu mencapai 3,5%. Nah tetapi di dalam regulasi itu sebenarnya memperbolehkan kadar etanol BBM sampai 20% nih teman-teman. Tapi bagaimana dari pihak Pertamina mengenai hal ini? Bagaimana respon mereka? Nah pihak dari Pertamina sendiri mengatakan bahwa isu-isu yang beredar melalui konten yang mengatakan bahwa ada kandungan etanolnya. Secara regulasi itu diperkenankan sebenarnya. Karena etanol itu bisa mencapai jumlah tertentu. Pokoknya tidak lewat dari 20%. Sedangkan kalau BBM punya Pertamina itu etanolnya 3,5%. Ujar Wakil Direktur Utama Pertamina, Patra Niaga. Warga menggali sumur didapati minyak para sahabat. Petron.
Didatangkan oleh pemerintah orang untuk mengeceknya, untuk melakukan penelitian. Kan miliknya negara itu. Jadi kayak gitu kalau kayak Indonesia. Nanti malah diekspor ke negara lain. Betul, kalau Bipang dikatakan kaya Indonesia, ya kaya. Tengok di perumahan warga. Keluar air. Bukan keluar air. Keluar petron. Lagi. Memang brengsek nih BUMN kita nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Indonesia ini memang gagal paham sekali nih. Jadi gagal kelola, jadi negara yang betul-betul konyol ya namanya Indonesia ini. Lu bayangin penduduknya ratusan juta, hampir 300 juta penduduk Indonesia. Tapi bisa-bisanya negara sebesar kita impor minyak dari negara sekecil Singapura. Yang penduduknya berapa? Nggak nyampe 30 juta orang guys, rakyat Singapura. Tapi negara kita penduduknya hampir 300 juta, kita impor minyak dari negara sekecil Singapura. Penduduknya nggak nyampe 30 juta manusia guys. Ini sedih banget sih, ini memang konyol banget dan memang hampir 30 tahun ya kita ini dibodoh-bodohin. Hampir 30 tahun Indonesia nggak pernah bangun kilang minyak yang baru. Dan ini akibatnya apa? Kita jadi budak guys. Ya memang bodoh, karena lu bayangin aja ya, Indonesia impor apa sih? Ada Pertamax Turbo lah, ada Pertamax segala macam. Kita impor itu dari Singapura. Terus bukan cuma itu juga, kita juga impor minyak dalam bentuk crude dari Timur Tengah. Jadi minyak-minyak itu kita impor dalam bentuk bahan baku dari Timur Tengah. Kalau yang udah jadi kita impor juga dari Singapura, kan bodoh banget. Sementara Indonesia sendiri punya minyak, apa yang dilakukan dengan minyak Indonesia diekspor ke luar negeri buat disuling lagi, dikilang lagi di Singapura. Habis itu minyak kita diapain? Kita impor lagi ke Indonesia, kan bodoh. Memang bodoh banget negara ini, aneh. Isinya orang-orang tolol, orang-orang serakah. Dan lu pasti tahu dong, kenapa disetting sedemikian rupa supaya Indonesia selalu mengimpor dari Singapura. Nggak masuk akal. Tapi ya itu realitanya negara rampok ini. Kita pelihara terus rampok-rampok bajingan-bajingan itu. Untuk apa? Menyengsarakan kita. Yang harus beli bersiapa sih? Minyak-minyak itu kita. Terus udah beli minyak, minyaknya kualitas jelek lagi. Memang brengsek nih BUMN kita nih. Nah di sini Purbaya juga buka-bukaan. Sebetulnya dari 2018 ya, dia udah bilang Pertamina itu harusnya bikin kilang baru, dan mereka janji bakal bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Faktanya apa? Nggak ada sampai hari. Dan gue pun udah tahu nggak mungkin. Nggak ada sampai hari ini. Oh negaraku, negaraku. Ini yang isu yang sekarang ada. Dari satu jenis ini bisa berbeda warna. Setelah nggak usah ikut-ikut keras mikir lah. Kepala kita cuma satu. Kita nggak punya kemampuan untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Nggak mau starter. Starternya panjang. Masyarakat kasihan dinamonya. Mobilnya Mazda, pengisian 2 SPBU yang berbeda. Setelah kita cek, ini yang ada di dalam tangki Mazda, kemudian ini yang ada di tangki Honda Beat. Beda warna kan, padahal sama-sama peminum Pertalite. Lihat warnanya sudah beda. Ini sepertinya ya udahlah, kita nggak usah nyalain pihak-pihak tertentu. Yang jelas ini kenyataan kami di lapangan sering sekali menemukan kondisi bahan bakar yang berbeda warna seperti ini. Ini sama-sama Pertalite. Ini Pertalite, ini juga Pertalite. Tapi kenapa yang ini cenderung lebih warna kekuningan, kayak kecampur gitu. Kayak mambune. Baunya juga beda. Coba diminum Pak. Baunya juga beda. Jadi kendala ini yang membuat starter panjang harus 2-3 kali. Nah setelah kita cek, pakai kelistrikan langsung dari aki, ini mompanya juga sudah nggak kenceng. Ya karena terpengaruh juga akhirnya dia kan. Ini kualitasnya buruk, membuat fuel pump menjadi penurunan kinerja. Kita nggak bisa nyalain siapa-siapa. Mau nyalain orang yang di Singapura sana yang sedang kabur ya nggak bisa. Yang jelas ya inilah, kita orang bengkel cuman bisa diem. Ketika ada kendala seperti ini kita perbaiki, kita benahin, kemudian kita cari solusi yang terbaik. Dan jelas ini pompanya sudah nggak berfungsi, kita akan ganti untuk Mazda tuh. Tunggu part selanjutnya ya, kita akan bersihkan ini dulu, nanti kita akan estimasi ke pemilik mobil untuk pengajuan penggantian. Lihat. Oh negaraku, negaraku, bagaimana 2 bensin dari satu jenis ini bisa berbeda warna? Setelah nggak usah ikut-ikut keras mikir lah, kepala kita cuma satu. Kita nggak punya
kemampuan untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Wes mikir isuk sore ini wae sementing iso udut, iso madang. Ya ra, Mas kameramen. Dah, ya, kita lanjut ke part 2-nya. Balil anjing, lu tahu nggak ini gue udah 4 pom bensin nyari turbo baru ketemu. Nih stesen minyak di Selatan, Indonesia. Jakarta. Ngentot, lu lihat no. Ngantri banget. anjing. Marah masyarakat ya. Waktu orang bang. Konsumennya marah. Balil anjing. Lu tau nggak, lu bikin ngantri orang tuh lu buang-buang duit orang, tau nggak? Waktu itu duit coy. Ngentot, emang lu tuh jelek. Kebijakan lu gak usah so ganteng. Ngentot lu. Balil ngentot. Tuh, Nih lihat ya, Pertamina ini gimana dah? No, lihat warna biru. Ini kualitas bensinnya gimana dah? Apa dia pakai blau di bensinnya? Hah? Coba jawab dong yang punya Pertamina. Balil, coba jawab Balil. Etanol wajib di 2026. Apakah kalian siap? Dan kekhawatiran yang terjadi, tangki bensin bisa berkarat. Padahal pabrikan sudah riset habis-habisan soal ini. Ternyata masalah sebenarnya bukan di tangkinya, tapi di bahan bakarnya. Sekarang beberapa jenis BBM di Indonesia sudah mengandung etanol. Yang artinya zat hasil campuran biofuel yang mana itu tujuannya baik. Biar oktan naik serta emisinya turun dan impor aditif berkurang. Tapi etanol punya sifat yang berbahaya, yaitu higroskopis alias menyerap air dari udara. Nah, kalau kendaraan jarang dipakai dan tangkinya sering kosong, maka campuran air dan etanol bakal turun ke dasar tangki. Alhasil, lama-lama bagian bawah tangki bakal berkarat. Jadi, bukan bahan tangkinya yang jelek, tapi bahan bakarnya yang berubah. Makanya, Vivo dan BP menolak base fuel Pertamina yang mengandung etanol 3,5% dan Shell pun tidak ikut membelinya. Jadi gimana? Apakah ini layak untuk dipakai? Apa kita suruh bapak ini aja yang meminum? Harga bahan bakar minyak di Malaysia resmi turun mulai hari ini. BBM RON 95 dibanderol Malaysia di TV Indonesia diberitakan. Rp1 per liter, lebih murah hampir setengah dari harga BBM jenis sama di Indonesia. Pemerintah Malaysia menetapkan program subsidi Budi 95 yang membuat BBM RON 95 dijual Rp1,99 atau setara TV Indonesia ini. Rp81 per liter. TV Internasional Indonesia. Rp05 atau Rp8.111 per liter. Subsidi yang diberikan sebesar Rp0,61 per liter atau setara Rp2.415, namun dibatasi maksimal 300 liter per orang per bulan. Sebagai perbandingan, di Indonesia BBM RON 95 dijual hampir 2 kali lipat. Pertamax Green 95, Rp13.000 per liternya. Sedangkan Shell dan Vivo menjual Rp13.140 per liternya. Kebijakan penurunan harga ini langsung juga diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai bentuk penghargaan kepada rakyat di tengah gelombang demonstrasi. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasannya minyak Pertamina yang ada di Indonesia yang disuruh stesen swasta seperti halnya BP dan juga Shell dan juga Vivo disuruh bergabung, tak perlu untuk mengekspor bahan minyak daripada negara lain. Intinya mengekspornya ngambil barang sama-sama macam itu, sama-sama Pertamina macam itu. Intinya ngambilnya sekalian macam itu, bergabung macam itu. Akhirnya dari pihak minyak stesen swasta ini memilih membatalkan, tidak mau mengambil, tidak mau bekerja sama kepada Pertamina yang ada di Indonesia karena bahan bakar minyaknya sudah dicampur dengan etanol. Bukan hanya 10% yang dikatakan Bapak Bahlil, melainkan kata Shell dan BP 35%, sahabat. 35% itu sudah melebihi macam itu. Maksimal 20%. Dan yang dikatakan Bahlil kan 10% dan akan berlaku 100% dekat tahun 2026. Tetapi sekarang malah beredar banyak video yang malah motor mogok, kereta mogok, itu sudah berlaku sekarang para sahabat. Apa memang tidak menyeluruh ya untuk campuran yang dicampur bahan Pertamina itu? Apakah memang tak menyeluruh? Atau nanti di tahun 2026 akan menyeluruh? Sedangkan di TV Indonesia para sahabat,
itu membahas Malaysia sudah sudah menurunkan harga minyak untuk meringankan masyarakatnya, untuk meringankan beban masyarakatnya, memberikan penghargaan kepada masyarakatnya. Itulah pemerintah Malaysia. Itu kalau pemerintah kita kalau tidak menyusahkan rakyatnya kan bukan Indonesia kan. Aduh, dan juga kata Abang Bening juga, mereka dengan sejalan dengan aku kalau pemikiran Bening sekarang ini. Mereka mengatakan Indonesia itu terbodoh. Memang cuma berjanji-janji doang, berjanji-janji sahaja ingin membuat kilang minyak dekat Indonesia akan disuling sendiri dekat Indonesia. Faktanya masih minyak mentah kita diekspor ke negara yang kecil seperti Singapura sebagian, dan juga seperti negara-negara lainnya nanti diimpor balik oleh Indonesia. Dan bahkan ada sebuah video tadi para sahabat bahwasanya memang tidak dinafikan apabila Indonesia dikatakan kaya raya dari minyaknya, dari sawitnya, memang tidak dinafikan. Tadi kan ada tengok warga mengebor sumur dekat halaman rumahnya. Yang keluar bukan air, malah minyak petron, para sahabat. Itu bukti kalau Indonesia memang kaya, tapi tidak tahu untuk mengelola dan dijual ke negara lain. Apakah ada perjanjian dengan orang negara lain ketika Indonesia mau berhutang? Itu timbul tanda tanya, para sahabat. Apakah ada janjian? Kamu jangan membuat kilang minyak sendiri. Minyak kamu harus dijual ke saya macam itu, nanti dibeli balik sama kamu macam itu. Apakah itu kan benar? Indonesia kan banyak hutangnya juga ke Singapura. Nah, mungkin videonya sampai di sini para sahabat. Ini menjadi tanda tanya. Mas Farhan akan cari video-video berita-berita yang fakta tentang ini para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.